Halo para orang tua hebat, sering kepikiran nggak sih, gimana ya caranya ngajarin anak kita puasa, tapi tanpa paksaan? Nah kali ini, kita mau ngobrolin gimana caranya mengubah puasa dari sekedar kewajiban, jadi sebuah pengalaman seru yang positif buat keluarga. Nah, ini nih pertanyaan utamanya ya kan? Gimana caranya kita ganti kalimat kamu harus puasa jadi yuk kita coba bareng-bareng? Ini tantangan kita semua dan kita bakal coba cari solusinya sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Anggap aja ini kayak lagi bangun rumah. Kita harus pasang pondasinya dulu. Jadi sebelum si kecil nyoba puasa pertama kali, penting banget buat kita bangun pemahaman yang positif dan kuat buat mereka. Jadi, apa sih puasa itu? Sebelum kita bilang, jangan makan, jangan minum, yuk kita jelasin dulu kenapanya. Puasa itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus loh, tapi ini tuh kayak latihan super buat jadi lebih sabar dan juga biar kita bisa lebih ngerasain gimana rasanya jadi teman-teman kita yang mungkin nasibnya nggak seberuntung kita. Jadi langkah pertamanya ya ngobrol. Kuncinya ada di situ. Pakai bahasa yang gampang mereka ngerti, yang santai, biar mereka paham kalau puasa itu jauh lebih dalam dari sekedar urusan perut. Ini soal melatih hati dan bikin kita jadi lebih peduli sama orang lain. Oke, setelah anak paham kenapanya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Gimana sih cara nyiapin semuanya biar puasa pertama mereka itu jadi sukses dan ya ninggalin kenangan yang baik? Nah, kapan waktu yang pas buat mulai? Biasanya sih sekitar umur 6 atau 7 tahun. Tapi, ini penting banget ya, nggak ada aturan baku soal umur. Orang tualah yang paling tahu anaknya sendiri. Coba deh lihat kesiapan fisik dan mental mereka, itu petunjuk terbaiknya. Coba kita lihat bedanya. Ada memaksa, yang ujung-ujungnya cuma bikin anak tertekan dan jadi nggak suka. Terus ada mengajak, yang justru bikin mereka penasaran dan mau coba. Nah, pilihan kita di sini bakal nentuin banget, apakah puasa itu jadi beban buat mereka, atau malah jadi petualangan yang seru? Dan jangan lupa, kita ini panutan mereka. Anak-anak itu kan jago banget meniru. Jadi kalau mereka lihat kita puasa dengan happy, dengan semangat, itu udah jadi undangan terbaik. Coba deh ceritain hal-hal seru soal puasa. Kayak, wah nanti buka puasa makanannya enak banget loh. Atau, seru ya nanti kita bagi-bagi takjil. Hal-hal kayak gini yang bikin mereka jadi penasaran dan pengen ikutan. Oke, persiapan mental udah beres, anak udah mulai penasaran. Terus pas hari H puasa, gimana cara kita ngebimbing mereka? Simpel aja kuncinya, bikin suasananya tetap ringan dan menyenangkan. Langsung puasa seharian penuh? Wah, itu berat banget buat anak-anak. Jadi, yuk kita mulai pelan-pelan aja. Bertahap, mungkin mulai dari beberapa jam dulu. Kalau udah oke, coba lanjut puasa setengah hari. Ingat ya, ini bukan kompetisi. Yang penting itu prosesnya, bukan harus langsung berhasil puasa penuh. Nah, sahur ini penting banget. Bisa dibilang ini bahan bakar mereka. Usahain kasih makanan yang kaya nutrisi ya. Misalnya yang banyak serat kayak oatmeal atau protein dari susu dan telur. Ini ngebantu banget biar mereka nggak gampang lapar dan tetap punya energi buat main. Terus gimana caranya biar waktu nggak terasa lama? Jawabannya, alihkan perhatian mereka. Siapin aja kegiatan-kegiatan seru yang ringan. Mungkin main game bareng, nonton film favorit, atau bahkan tidur siang sebentar. Nggak akan terasa, tahu-tahu udah mau maghrib aja. Ini dia nih salah satu trik jitu. Coba deh ajak si kecil ikut nyiapin makanan buat buka puasa nanti. Apalagi kalau itu makanan favoritnya. Wah itu bisa jadi motivasi gede banget buat mereka biar puasanya tuntas. Jadi kayak mereka lagi nyiapin hadiah buat diri sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hadiah dan motivasi, ini nyambung ke bagian selanjutnya, yaitu gimana cara kita ngasih penguatan positif. Gimana sih cara kita merayakan usaha mereka, sekecil apapun itu, biar mereka makin semangat. Pokoknya, hargai setiap usaha mereka. Mau itu cuma berhasil puasa beberapa jam atau sampai setengah hari, itu nggak masalah. Kasih pujian, cukup bilang, wah hebat banget hari ini. Itu efeknya luar biasa loh, bisa bikin mereka percaya diri dan semangat buat coba lagi besok. Dan hadiah itu nggak harus selalu barang ya, nggak perlu materi. Pujian yang tulus dari kita, pelukan, atau mungkin janji buat main bareng lebih lama setelah buka puasa, itu seringkali jauh lebih berarti buat mereka. Oke, kita udah bahas cara-caranya. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih manfaat jangka panjang dari ngajarin anak puasa dengan cara yang baik ini? Pelajaran apa yang bakal mereka bawa sampai dewasa nanti? Manfaatnya itu banyak banget. Dari sisi emosional, mereka jadi belajar sabar, belajar nahan keinginan. Dari sisi kesehatan, mereka jadi belajar ngontrol nafsu makan biar nggak berlebihan. Dan yang paling penting, ini bisa menumbuhkan rasa empati. Mereka jadi bisa lebih ngerti dan ngerasain apa yang dirasakan orang lain yang kurang beruntung.
Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita, para orang tua. Kenangan puasa paling seru apa nih yang mau kita ciptain bareng keluarga tahun ini? Karena pada akhirnya, ini semua bukan soal sempurna atau enggaknya puasa mereka, tapi soal membangun momen-momen indah dan menanamkan nilai-nilai baik. Selamat mencoba ya!